抄袭了这个系列。不必，我没有兴趣看。还我公道！刘总，前两天怎么走？ Di awal cerita terlihat Presdir muda berbakat yang sedang berganti pakaian. Dia pribadi yang sangat menghargai waktu. Sementara di perusahaannya, grup Cianse mengadakan wawancara kerja tetapi mereka yang ingin masuk dilarang memakai apapun yang berwarna merah. Katanya Presdir tabu dengan warna itu. Akhirnya gadis cantik bernama Tian Tian menyembunyikan semua warna merah yang ia pakai. Dan inilah Liu Xilai Presdir grup Qianxiang yang tampan tetapi selalu pusing jika melihat warna merah. Karena itulah dia memakai kacamata hitam. Ketika diwawancara Liu yang terkenal angkuh menjawab pertanyaan wartawan dengan sangat singkat apalagi setelah tahu wartawan belum siap. 唐特助，以后这种不专业的采访不要再接了。 Di tempat lain Tian Tian terkejut melihat lukisan ilustrasi yang terpajang di depan tempat wawancara dan tertulis Kevin pelukisnya. Dan secara kebetulan Kevin yang mewawancarai Tian Tian. Tapi justru Tian Tian yang bertanya. Awalnya Kevin menjawab pertanyaan Tian Tian dengan percaya diri terkait lukisannya. Tetapi setelah Tian Tian memperlihatkan lukisan ilustrasinya 3 tahun lalu yang sangat mirip, Kevin menjadi gugup. Tidak mengakui menjiplak Kevin justru mengusir Tian Tian. Setelah diusir Tian Tian pun menelpon Rauxi, sahabatnya untuk menceritakan masalahnya. Beberapa saat kemudian Tian Tian melihat Presdir Liu datang. Terpancar aura keangkuhan darinya saat Tian Tian melihatnya. Tian Tian mencoba mengejarnya dan menceritakan tentang penjiplakan itu tetapi Liu tidak peduli karena itu bukan pekerjaannya. Tian Tian yang marah melemparkan boneka figur berwarna merah pada Liu dan kacamata Liu terlepas sehingga Liu yang melihat warna merah menjadi pingsan. Setelah sadar Liu memanggil Kevin dan menyuruh asistennya untuk mencari tahu kebenarannya. Kemudian, malamnya Kevin menelepon Tian Tian. Tidak mempan diancam Kevin menawari Tian Tian dengan uang tetapi jelas Tian Tian menolak. Rauxi lalu berjanji akan membantu Tian Tian mencari kesempatan agar bisa bertemu Presdir Liu untuk mencari keadilan. Dan keesokan harinya asisten Tang mengabari kalau pamannya telah merencanakan kencan buta untuk Liu. 刘总你好，我是钱倩。 Tetapi setelah Qian Qian datang dia malah diajak bermain kartu. Dan saat Qian Qian mengambil inisiatif Liu menghindar dan malah membuka buku. Tak hanya itu Qian Qian disuruh berbicara dengan sebuah robot produk dari perusahaannya. Qian Qian sangat kesal dan akhirnya pergi sambil mengomel dan pada saat yang sama Tian Tian datang. Tian Tian masuk ke ruangan Liu dan sengaja membuka jaketnya menunjukkan gambar berwarna merah di bajunya. Otomatis Liu merasa pusing dan hampir terjatuh tetapi saat itu Tian Tian memegang lengan Liu sehingga mereka berdua terjatuh di atas sofa. Mereka sangat dekat. Saat itu Liu menyadari dia tidak merasa pusing lagi melihat warna merah saat bersentuhan dengan Tian Tian. Tian Tian lalu menunjukkan lukisannya yang telah dijiplak oleh Kevin. Untuk memastikannya Liu melihat warna merah sambil menyentuh tangan Tian Tian dan ternyata benar. Dia tidak pusing lagi. Bukan hanya sekali tapi Liu memastikannya berkali-kali. Sulit dipercaya. Akhirnya Liu berjanji pada Tian Tian akan menyelidiki masalah penjiplakan tersebut dan akan memberi keadilan untuknya. Liu kemudian menemui Dr. Li Huai yang juga merupakan temannya dan menceritakan tentang Tian Tian. Menurut Li Huai itu adalah kesempatan yang bagus dan bisa jadi jalan kesembuhannya. Keesokan harinya asisten Tang mengabari kalau Kevin benar telah menjiplak sehingga Liu menyuruh untuk memecatnya. Kemudian saat rapat Direktur Wen menyuruh Liu menghadiri sebuah acara untuk bertemu Luce mengajaknya bekerja sama. Karena pesta akan banyak ornamen warna merah asisten Tang berniat mencari alasan untuk menolaknya tetapi Liu melarang karena Direktur Wen sudah pasti akan mengawasi. Akhirnya Liu menyuruh asisten Tang mengundang Tian Tian ke kantor. Dan, Tian Tian datang dengan memakai kacamata hitam tak mau kalah dari Liu. Kemudian, Liu memberitahu Tian Tian kalau perusahaan sudah tahu Kevin memang plagiat dan telah memecatnya. Liu lalu mengajak Tian Tian datang ke pesta tren game tetapi dengan syarat harus selalu memegang tangannya. Tentu saja Tian Tian menolak.
Malam harinya saat bersama Rauxi, Tian Tian berencana akan mencari pekerjaan. Tetapi keesokan harinya Tian Tian justru diganggu oleh penguntit dan kebetulan Liu beserta asisten Tang melihatnya. Liu berlari menyelamatkan Tian Tian, tetapi ketika penguntit akan tertangkap Liu melihat kaos merah yang penguntit kenakan sehingga Liu pusing dan penguntit pun kabur. Liu lalu ke rumah Tian Tian mengajak ke pesta dan memberikan uang sebagai bentuk ketulusannya. Tapi Tian Tian tetap tidak tertarik dan menyuruh Liu pergi dari sana. Anehnya, saat di depan pintu Liu menunjukkan kartu undangan bergambar Lucy dan Tian Tian sangat bahagia saat melihatnya. Tian Tian setuju pergi bersama. Mereka lalu berdua fitting baju. Liu terlihat tampan begitu juga Tian Tian yang sangat cantik. Tian Tian memasangkan dasi berwarna merah pada Liu dan Liu memasangkan jepit rambut merah yang sama untuk Tian Tian. Liu berkata, Tian Tian harus selalu bersamanya menggandeng tangannya dan tidak boleh pergi sedetik pun. Mereka lalu tanda tangan kehadiran di dinding di sebelah tanda tangan Lucy. Beberapa saat kemudian, gadis imut nan cantik datang mendekati Liu. Dia bernama Wen Xian, anak Direktur Wen yang telah tumbuh bersama Liu Xilai. Wen Xian berusaha menarik Liu dan menjauhkannya dari Tian Tian tetapi tidak berhasil. Mereka justru pergi. 我小姐是不是喜欢你啊？所以对我充满敌意。 Akhirnya Liu berhasil menemukan Lacei yang sedang bermain panahan tapi dia tidak tertarik membicarakan bisnis. Tian Tian lalu menyapa Lacei dan memberitahukan kalau dia adalah adik kelasnya dahulu. Liu dan Lacei kemudian beradu kemampuan memanah dan Liu berhasil mengalahkannya. 留情吗？我只用了自己一半的实力，已经很留情了。 Tetapi itu tidak menjadikan Lacei mau bekerja sama. Dia justru pergi dan menyuruh wanita-wanita di sana menghalangi Liu untuk mengejarnya. Pada akhirnya Liu pun terpisah dari Tian Tian. Ditambah lagi balon-balon dan hiasan berwarna merah berhamburan membuat Liu pusing hingga akhirnya dia pun pingsan. Untungnya saat itu Tian Tian datang menangkapnya. Setelah Liu sadar Tian Tian menyuruh untuk berobat jika memang sakit. Tapi Liu beralasan bahwa dia hanya terkena gula darah rendah. Liu kemudian memberikan kontrak kerja untuk Tian Tian agar bekerja di perusahaannya. Tetapi setelah Tian Tian membukanya dia sangat marah karena ternyata itu surat kontrak menjadi asisten pribadinya. Keesokan harinya Tian Tian datang ke kantor Liu menjelaskan bahwa dia melamar pekerjaan sebagai trend designer bukan menjadi asisten pribadinya. Meskipun ditawari gaji tinggi Tian Tian tetap tidak tertarik dan dia pergi dengan kesal. Malam harinya Liu datang membawakan bunga sekaligus menambahkan gaji lagi untuk Tian Tian tapi sia-sia. Lalu besoknya dia membawa beberapa bodyguard membuntuti Tian Tian lari malam membuat Tian Tian terkejut. 我只是单纯的想请你做我的生活助理。 Bujukannya tetap tidak berhasil meskipun Liu datang dengan tulus dan berkata kalau dia memang membutuhkan Tian Tian. Pulangnya Rauxi berkata pada Tian Tian jika dia akan menyelidiki Liu untuk membuka topeng misteriusnya. Dan keesokannya Rauxi benar-benar menguntit Liu tetapi ketahuan asisten Tang sehingga dia berlari dan bersembunyi. Beruntung asisten Tang dan bodyguard lain tidak bisa menemukan Rauxi. Sesampainya di rumah, Rauxi menceritakan pada Tian Tian tentang Liu dan kehidupannya. Tian Tian lalu menyuruh Rauxi berhenti menguntit dan menyelidikinya karena orangnya yang cukup aneh. Di tempat lain Wen Xian menelpon mengajak makan bersama Liu dan Liu menyetujuinya. Sementara Tian Tian keluar dari beberapa perusahaan dengan wajah kecewa karena tidak ada yang menerimanya. Asisten Tang memberitahukan hal itu pada Liu dan mengira seseorang sengaja melakukannya. Tapi orang itu bukan Liu. Ketika hujan turun Liu turun dari mobil berniat akan makan bersama Wen Xian. Tetapi dari kejauhan Liu melihat Tian Tian berjalan di tengah hujan dengan raut wajah sedih. Akhirnya Liu menyuruh asisten Tang menemui Wen Xian memberitahukan Liu tidak bisa datang karena ada urusan. Wen Xian yang kecewa lalu menelpon seseorang yang sedang berada di luar negeri dan menyuruhnya segera kembali. Dan pria itu bersedia. Sedangkan Liu memayungi Tian Tian dari belakang sehingga dia menoleh. Akan tetapi Tian Tian justru marah besar karena dia mengira Liu lah yang memblokirnya agar tidak diterima di perusahaan manapun. Tian Tian menghempas tangan Liu hingga kacamata Liu tidak sengaja terlepas dan saat yang sama mobil berwarna merah lewat membuat Liu pusing lalu pingsan. Tian Tian berlari menolong Liu yang sudah tergeletak di jalan.
Kemudian, di rumah sakit asisten Tang memberitahu Tian bahwa orang yang menghalanginya saat wawancara adalah Kevin. Bukan Presidir Liu. 当然不是我，我的道德标准很高的，好吗？ Lalu Tian tidak sengaja mendengar asisten Tang berkata pada perawat tentang pantangan warna merah di ruangan Liu. Tian jadi mulai curiga. Dia lalu kembali lagi dan dengan sengaja memakai lipstik berwarna merah cerah. Benar sekali. Liu lagi-lagi pusing setelah melihat warna merah dan saat Tian menyentuhnya pusingnya hilang. Liu menjelaskan saat melihat warna merah menyebabkan fungsi fisiologis tidak normal dan menjadi pusing. Akhirnya Tian bersedia menjadi asisten pribadinya dengan syarat menjadi trend designer juga di kantor Liu. Besoknya, Tian datang ke kantor untuk bekerja pertama kalinya. Sebelum itu Tian menemui Liu terlebih dahulu dan tanpa sengaja asisten Tang melihat Liu sedang membetulkan jepit rambut Tian. Asisten Tang kemudian memperkenalkan Tian pada timnya sebagai desainer baru. Tetapi Tian menyembunyikan kalau dia juga asisten pribadi Liu. Mengingat Tian pernah berkata tidak ingin diganggu saat bekerja, Liu datang sendiri ke ruang kerja Tian. Menyuruh karyawan tidak memperdulikannya dan tetap bekerja sementara dia mendekati Tian meminta menemuinya di parkiran. Teman-teman jadi bergosip dan curiga sebenarnya mereka mempunyai hubungan. Ternyata, Liu mengajak Tian ke restoran tepi pantai menikmati pemandangan sambil memegang tangannya. Setelah Liu pergi Tian melihat Rauxi yang ingin mewawancarai pemilik restoran tapi mereka menolak. Akhirnya, Rauxi meminta bantuan Tian untuk berbicara pada Presidir Liu agar mau diwawancarai olehnya. Kemudian, desainer Kang melihat Tian membawa sebuah surat. Dia lalu berlarian menceritakan pada teman-temannya kalau Tian menulis surat cinta untuk Presidir Liu. Gosip itu langsung menyebar dan asisten Tang memberitahu Presidir kalau Tian menulis surat cinta untuknya. Beberapa saat kemudian, Tian mengirim pesan meminta bertemu. 田助理果然爱上了我。 Tetapi Liu malah mengabaikan Tian dan berusaha menghindarinya. Dia berkata pada asisten Tang kalau tidak tega menolak Tian secara langsung. Akan tetapi akhirnya Tian bisa mengejarnya. Liu langsung berkata kalau dia tahu Tian membawa surat cinta dan akan menyatakan cinta padanya. Tadi Liu menghindar karena tidak tega menolak secara langsung. Tian lalu menyerahkan surat itu yang ternyata isinya adalah surat undangan untuk wawancara dengan Rauxi. Tian juga menjelaskan bahwa Presidir Liu sama sekali bukan tipenya. Mendengarnya Liu jadi bersyukur. Setelah sampai di rumah Tian meminta maaf pada Rauxi karena Liu menolak wawancara. Rauxi bisa mengerti. Berbeda dari Liu, Tian bercerita bahwa Lo Qi adalah pria idamannya. Besoknya di kantor Liu mendengar karyawannya membicarakan tentang Lo Qi dan setelah melihat Lo Qi menjadi sampul majalah Liu menerima tawaran wawancara dan menyuruh asisten Tang menyiapkannya. Beberapa hari kemudian Paman Liu menyuruhnya pulang mempertanyakan Liu yang belum juga menemukan istri. Paman lalu memberitahu bahwa adiknya akan pulang. Sedangkan Tian terpaksa membatalkan janji dengan teman-teman karena Liu memanggilnya. Jika Liu terus menghubunginya seperti itu Tian khawatir teman-teman mengetahui dia merangkap menjadi asisten pribadi juga. Liu tidak peduli. Ternyata Liu membuat kejutan atas kepulangan adik sepupunya Liu Xizhao dari luar negeri. Dan Tian yang membantu menyiapkan kejutan itu. Liu kemudian memperkenalkan Tian pada Xizhao. Kemudian, saat Xizhao masuk ke kamarnya barang-barang telah diganti dengan warna merah kesukaannya. Padahal Xizhao ingat dulu saat dia kecil ayahnya membuang semua benda berwarna merah. Xizhao yang masih ingat kenangan itu merasa kakaknya menyebalkan dan sekarang dia membuangnya. Apalagi ayahnya selalu memuji dan membela Liu membuat dia merasa seperti anak pungut saja. Tak berselang lama Wen Xian datang mengejutkan Xizhou. Tetapi setelah tahu Tian juga ada di sana Wen Xian kesal dan mempertanyakan kenapa dia datang. Liu menjawab dengan kata-kata ambigu membuat semua orang salah paham dan menoleh padanya. Keesokan harinya di kantor Direktur Zeng mengumumkan bahwa perusahaan akan mengadakan acara desain seri San Hai Jingjing. Tian sangat senang. Akhirnya dia meminta pada direktur agar diizinkan membuat proposalnya juga. Setelah diizinkan Tian begitu semangat untuk membuat desain sampai lembur.
Tetapi, setiap hari dia terus diganggu asisten Tang yang menyuruhnya menemui Presidir Liu. Alhasil saat pengumpulan proposal Tian-Tian terlambat bahkan dia belum menyelesaikan proposal tersebut. Tian-Tian gagal. Dia jadi marah-marah pada Liu karena terus memanggilnya dengan masalah sepele membuat Tian-Tian tidak fokus bekerja. Kemudian, di malam harinya Wen Xian datang ke rumah Liu membawakan sebuah lukisan untuknya. Mengetahui tanda bahaya Liu menelpon Tian-Tian untuk datang. Dan benar sekali Wen Xian memecahkan guci antik Liu. Tian-Tian datang dan mau membantu dengan syarat siang hari pekerjaannya khusus menjadi desainer dan menjadi asisten di malam hari. Setelah Liu menyetujuinya Tian-Tian membereskan kekacauan yang Wen Xian buat serta merapikan rumah tersebut. Akan tetapi saat Tian-Tian memanjat tangga untuk membersihkan rak atas dia terpeleset dan secara tidak sengaja mencium kening Liu. Tian-Tian menjadi salah tingkah, dia menjelaskan bahwa itu hanya kecelakaan lalu pergi. Anehnya, setelah kejadian itu Liu yang tadinya pusing ketika melihat warna merah sekarang sudah tidak pusing lagi. Besoknya Liu memeriksakan kondisinya pada dokter Li Huai dan ketika dihipnotis dia melihat dulu ketika kecelakaan ia ketakutan melihat banyak darah. Lalu seorang gadis kecil mencium keningnya untuk menenangkannya. Li Huai bertanya apakah baru-baru ini terjadi sesuatu. Memang tidak ada bukti ilmiah dengan itu karena pusing akibat warna merah adalah faktor psikologis. Sangat bahagia tidak pusing lagi, saat hujan Liu membawa payung berwarna merah. Dia lalu mengajak Li Huai bertanding go-kart dengan kedua anak kecil. Tetapi berkali-kali mencoba Liu tetap dikalahkan oleh kedua anak tersebut dan berakhir dengan gambar kura-kura di pipi. Sedangkan di tempat lain asisten Tang keheranan karena pertama kalinya setelah bertahun-tahun Liu tidak berangkat ke kantor. Pantas saja hari itu Tian-Tian bekerja lebih efisien tidak diganggu oleh Liu. Sementara Wen Xian curiga Liu sedang makan hotspot berdua dengan Tian-Tian karena ada krim tangan yang tertangkap kamera. Akan tetapi, Wen Xian dan si Zhou sangat terkejut karena saat mereka datang ke rumah Liu yang membukakan pintu justru seorang pria dengan tubuh basah abis mandi. Dan Li Huai mengakui dialah yang makan hotpot siang tadi bersama Liu. Selesai mandi Liu menyuruh adiknya tidak cemburu karena Liu lebih mencintainya. Si Zhou tidak peduli. Besok paginya disuruh berangkat ke kantor bersama si Zhou malah tidur di mobil. Setelah sampai, Tian-Tian memperhatikan Liu datang dan merasa aneh karena Liu mengabaikannya. Tetapi kenyataannya Liu justru menyuruh asisten Tang menyiapkan 2 tiket untuk dia dan Tian-Tian ke acara pameran. Sementara si Zhou menekan tombol suka untuk Wen Xian yang mengunggah sebuah foto. Wen Xian lalu menelpon memberitahu akan ke kantor membawakan makanan tetapi si Zhou tahu Wen Xian hanya ingin menemui Liu. Beberapa saat kemudian Liu datang melihat kantor si Zhou dan berkata kalau semua yang dia punya si Zhou juga akan memilikinya. Tak berselang lama Wen Xian datang. Dia menyuapi si Zhou agar tidak banyak bicara dan memberikan kopi untuk Liu. Saat Wen Xian bertanya jadwal Liu di hari libur si Zhou menjawab kakaknya akan menghadiri acara pameran. Wen Xian lalu meminta si Zhou mengajaknya dengan imbalan akan membelikan game terbaru. Si Zhou setuju. Besoknya, di acara pameran Tian-Tian memegang tangan Liu karena si Zhou datang membawa kaleng minuman warna merah. Tian-Tian belum tahu Liu sudah sembuh. Beberapa saat kemudian Tian-Tian dan Liu melihat Wen Xian datang dan Wen Xian beralasan mereka bertemu secara kebetulan. Akhirnya saat ditanya kenapa Tian-Tian menemani dia menjawab untuk menghindari kebetulan. Wen Xian jadi kesal. Untungnya penggemar Wen Xian datang ingin berfoto dengannya jadi Liu mengajak Tian-Tian pergi. Lalu, karena Tian-Tian akan pergi ke toilet dia menyuruh Liu memakai kacamata hitamnya. Setelah Tian-Tian kembali ada 2 wanita yang mengatai Liu sok keren karena memakai kacamata hitam di dalam ruangan jadi Tian-Tian beradu mulut dengan mereka. Sebenarnya Liu akan berterus terang mengatakan bahwa penyakitnya telah sembuh tapi Tian-Tian teralihkan oleh sebuah lukisan. Liu mengingat belum pernah menandatangani hak cipta lukisan itu jadi menyuruh asisten Tang menyelidiki hak cipta kucing imut tersebut. Tian-Tian akhirnya menyadari Liu tidak pusing lagi melihat warna merah. Liu khawatir Tian-Tian marah tapi nyatanya dia malah menari-nari sangat bahagia karena tidak perlu jadi asisten Liu lagi. Setelah Direktur Zheng menyelidikinya ternyata memang benar mereka melakukan kesalahan sebelum Kevin dipecat. Pelukis aslinya bernama Xiang Feng dan asisten Tang memberitahu kalau Xiang Feng sedang berada di desa Sansui.
Liu kemudian menyuruh si Zhou untuk desa Sansui guna membeli hak cipta karya Xiang Feng. Awalnya si Zhou menolak karena tidak tahu tentang lukisan, beruntung Wen Xian yang merupakan pelukis mau menemaninya. Akan tetapi setelah sampai mereka malah bertengkar dan tidak sengaja terjatuh hingga merobohkan batu keramat desa tersebut. Tak lama penduduk asli setempat mengelilingi mereka berdua dengan raut wajah marah besar. Mendengar adiknya ditahan oleh penduduk lokal, Liu segera mengajak Tian pergi menyusul ke sana. Sebenarnya si Zhou berencana meminta kakaknya tidak datang lalu melarikan diri. Tetapi Wen Xian menolak. Wen Xian lalu melihat lengan si Zhou yang terluka. Dia terlihat khawatir. Beberapa saat kemudian Liu dan Tian sampai dan mereka sedang bernegosiasi. Namun melihat Liu yang tidak terlihat seperti meminta maaf, mereka bertambah marah. Untungnya Tian yang lahir di Sansui mengetahui bahasa mereka sehingga bisa mencairkan suasana dan bernegosiasi dengan baik. Liu akan menanggung biaya kerusakan dan mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Sementara Wen Xian yang berada di pelukan si Zhou mengeluh pusing, ternyata Wen Xian demam. Liu kemudian menemui mereka berdua dan menyuruh si Zhou membawa Wen Xian ke rumah sakit. Liu akan mengambil alih tugas. Apesnya, hanya ada satu kamar tersisa di hotel jadi mereka terpaksa tinggal di kamar yang sama. Melihat rambut Tian basah, Liu membantu mengeringkannya dengan handuk. Ketika Liu baru akan tidur, Tian yang sudah tidur duluan menjatuhkan kelambu pembatas membuat mereka berhadapan sangat dekat. Liu jadi tidak bisa tidur. Besoknya, mereka melihat lukisan karya Xiang Feng yang terpajang di dinding sebuah kedai. Dan saat mereka berkeliling desa mereka melihat lukisan jalanan karya Xiang Feng yang baru selesai. Tetapi setelah mereka mendekat tidak ada Xiang Feng di sana melainkan Lou Che. Lou Che berkata bukan dia yang melukis. Setelah bertanya ke sana kemari akhirnya mereka berhasil menemukan rumah Xiang Feng. Tapi Xiang Feng tidak mau menemui mereka dan hanya menyodorkan kertas bertuliskan tidak mau bekerja sama. 他居然听都不听我的开价就给我拒绝了。 Keesokan harinya mereka datang lagi. Kali itu mereka bertemu Lou Che di depan rumah Xiang Feng. Lou Che beralasan dia ke sana untuk jalan-jalan. Tian yang pantang menyerah itu pun sampai mendirikan tenda di depan rumahnya berharap bisa bertemu di pagi hari sebelum Xiang Feng pergi. Kemudian, mengetahui Liu takut kunang-kunang, Tian mengambil kunang-kunang itu dari jas Liu. Tian lalu menceritakan sebuah kisah tentang kunang-kunang membuat Liu tenang. Akhirnya Liu berani mengambil kunang-kunang itu dari jari Tian. Liu merasa, ada Tian di sisinya membuatnya merasa sangat aman. Sesampainya di rumah Direktur Wen memarahi Wen Xian karena ikut Shizu pergi dinas. Akhirnya jadi sakit. Sementara di tempat lain Liu memandangi wajah Tian yang masih tidur dan Liu menyentuh rambutnya. Beberapa saat kemudian, Liu membangunkan Tian karena mendengar suara orang keluar dari rumah. Setelah mereka memergokinya ternyata orang itu adalah Lou Che. Tak bisa menghindar lagi Lou Che tak menyangkalnya tetapi tetap menolak untuk bekerja sama. Akhirnya Liu dan Tian mengikutinya sampai ke ladang dan mencangkul di sana. Sedangkan, di tempat lain Direktur Wen menelpon Kevin mengajaknya berbicara tentang bisnis. Kemudian Luo Che menceritakan kisah di balik lukisan seorang anak laki-laki dan kucing yang merupakan kisahnya sendiri. Liu lalu memberikan boneka figur kucing imut yang mungkin bisa memberikan keberuntungan untuk orang yang membelinya. Setelah mendengar alasan Liu akhirnya Luo Che menerima kerjasama dan menandatangani pembelian hak cipta tersebut. Sementara Direktur Wen menyuruh Kevin mengekspos berita kalau perusahaan Chinsung menjiplak karya Xiang Feng. Beralih ke Liu dan Tian yang sedang dalam perjalanan pulang naik traktor milik petani setempat. Tetapi, tiba-tiba si Zhou menelpon mengabari kalau seseorang mengekspos berita perusahaan memplagiat karya Xiang Feng. Apesnya lagi traktor yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok. Kata pemiliknya tidak bisa jalan lagi. Dikira berjalan kaki hanya 20 menit tapi ternyata mereka berdua telah berjalan selama berjam-jam dan belum juga sampai. Di lain tempat, si Zhou dikerubungi wartawan meminta penjelasan terkait hak cipta kucing imut. Sedangkan setelah Liu sampai terminal, mobil angkutan di sana hanya beroperasi di hari Selasa dan Kamis. Dan hari itu adalah hari Minggu. Terpaksa mereka pergi ke gudang kosong sambil berteduh dari hujan. Tian kemudian memberikan jaketnya yang berwarna pink untuk Liu pakai.
Liu tak bisa menolak. Dan si Zhou, menceritakan pada Wenxian besok saat perusahaan mengadakan konferensi pers kakaknya yang akan menjelaskan sendiri pada awak media. Beberapa saat kemudian asisten Tang memberitahu si Zhou kalau di Sansui sedang hujan besar dan mereka kehilangan kontak Liu. Di tengah kegelapan dan hujan deras Liu memeluk Tian-Tian karena dia mendengar suara menyeramkan. Tetapi setelah Tian-Tian melihatnya ternyata hanya tong kosong terkena angin sehingga menimbulkan suara. Tian-Tian merasa khawatir, karena di sana sinyal lemah jadi tidak bisa mengirim pesan meminta bantuan. Liu kemudian mengirim voice note pada Li Huai meminta Li Huai menjemputnya. Liu lalu berdiri sambil mengangkat tangannya untuk mencari sinyal. Dan pesan terkirim. Beruntung Li Huai tak jauh dari lokasi kemudian ia berkata akan menjemputnya. Melihat Li Huai membalas Liu sangat senang hingga ia terjatuh dari meja dan tanpa sengaja mencium kening Tian-Tian. Lagi-lagi pose yang sama. Sementara Li Huai yang akan menjemput Liu mengebut hingga tidak sengaja menyerempet mobil Rauxi. Karena gugup Li Huai hanya memberikan kartu namanya dan segera pergi. Di acara konferensi Wenxian menyemangati si Zhou sebelum naik panggung. Si Zhou mengatakan bahwa kakaknya lah yang akan mengkonfirmasi dan menjelaskan tentang boneka figur yang menggunakan karya Xiang Feng. Sementara Tian-Tian yang kasihan melihat Dr. Li belum istirahat meminta mengambil alih kemudi. Li Huai dan Liu terkejut melihat cara menyetir Tian-Tian yang sangat cepat sampai membuat mereka ketakutan. Kemudian, karena acara sudah 1 jam lebih kakaknya belum juga datang si Zhou mencoba mengulur waktu membuat acara bagi hadiah untuk reporter yang beruntung. Wenxian kemudian naik ke panggung dan memberikan lukisan karyanya sendiri sebagai hadiah. Beberapa saat kemudian Liu dan Tian-Tian datang. Mereka memperlihatkan tanda tangan kerjasama dengan Xiang Feng. Liu lalu menjelaskan beberapa hal mengenai figur kucing imutnya yang diberi nama Xiang Feng. Sesampainya di rumah, paman memuji yang telah Liu lakukan dan memberikan secangkir kopi untuknya. Sementara si Zhou kesal karena ayahnya selalu saja memuji kehebatan Liu sedangkan dia tidak dianggap. Di tempat lain, Rauxi menceritakan pada Tian-Tian kalau kemarin ia baru saja diserempet oleh seorang pria. Tak disangka beberapa saat kemudian orang yang sedang ia bicarakan berada tepat di hadapannya. Padahal menurut Tian-Tian Dr. Li baik. Li Huai kemudian mengajak Rauxi ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Tetapi Rauxi menolak dengan keras. Sedangkan Liu yang disuruh paman berkencan buta lagi menolak dengan alasan dia sudah memiliki seseorang yang ia sukai. Di tempat lain, si Zhou menceritakan pada Wenxian bahwa setelah kakaknya datang ke rumahnya di mata ayahnya Liu yang terbaik. Wenxian yang sangat mengerti perasaan si Zhou menghiburnya dengan berkata perbedaan Liu dan si Zhou sangat sedikit. Si Zhou tampan, lulusan sekolah ternama di luar negeri, juga ahli olahraga. Mendengarnya si Zhou senang. Sedangkan di lain tempat Liu bercerita pada asisten Tang kalau dia menyukai Tian-Tian. Asisten Tang terkejut. Tetapi akhirnya asisten Tang menjawab akan menganalisa dan membantu hubungan mereka. Beberapa hari kemudian, Tian-Tian sangat terkejut melihat kantornya dipenuhi barang-barang berwajah Presdir Liu. Liu bahkan membuat kalender bergambar fotonya untuk Tian-Tian. Teman-teman satu timnya jadi membicarakan Tian-Tian yang mempunyai hubungan tak biasa dengan Presdir. Kemudian, ketika Liu menelpon Tian-Tian mengajak makan siang Tian-Tian menolak karena sedang tidak berada di kantor melainkan di acara promosi. Liu lalu berkata pada asisten untuk beristirahat. Asisten Tang sempat bingung tetapi akhirnya dia paham ternyata bolos bekerja demi cinta. Liu menghampiri Tian-Tian yang mengenakan kostum maskot. Saat mereka makan Liu berusaha melakukan pendekatan dengan berusaha menyentuh tangannya, tapi tak berhasil. Setelah semua yang Liu lakukan asisten Tang menyimpulkan kalau Tian-Tian kemungkinan tidak menyukai Presdir Liu. Tapi Liu tidak percaya. 看来得使一点雷霆手段了。 Untuk membantu bosnya, asisten Tang kemudian memberitahu pengakuan biasanya dilakukan saat mabuk. Liu akhirnya memercikkan minuman ke pakaiannya untuk berpura-pura mabuk. Sementara Tian-Tian ditelepon pelayan bar mengabari Liu mabuk dan diminta untuk menjemputnya. Meskipun sudah malam Tian-Tian terpaksa pergi dan menemukan Liu dengan kepala tergeletak di atas meja. Tian-Tian membawa Liu pulang dan membaringkannya di atas tempat tidur. Entah apa yang ada di pikiran Tian-Tian. Dia memuji alis, wajah dan bibir Liu yang terlihat cantik juga menarik.
Tian Tian kemudian membawakan air madu menyuruh Liu meminumnya. Karena permintaan Tian Tian, Liu mengatakan bahwa di hatinya Tian Tian bukan asisten lagi. Tapi Liu salah paham dengan maksudnya karena ternyata Tian Tian hanya ingin diberikan kebebasan. Setelah Tian Tian pulang, Liu mengirim pesan suara bahwa mulai saat itu dia tidak akan memanggil asisten Tian lagi melainkan Atian atau Tian Tian. Merasakan perubahan sikap Liu, Tian Tian jadi berpikir kalau Liu mungkin menyukainya. Tetapi Rausi menjawab kalau Liu orangnya emang aneh, tidak berarti dia suka. Beberapa saat kemudian Lace menelpon mengajak Tian Tian pergi ke acara amal untuk membantu persiapan di sana. Dan besoknya mereka bertemu membahas pembuatan tempat bermain kucing. Tian Tian juga diperbolehkan menambahkan desain, jadi Tian Tian sangat senang. Tetapi saat menerima kayu pesanannya, Tian Tian kesal karena yang datang berbeda. Akhirnya Tian Tian mematahkan kayu itu hingga terbelah menjadi dua. Loce yang melihatnya tersenyum, berkata galak tapi manis sambil mengelus kepala Tian Tian. Tanpa diduga tiba-tiba Liu datang menanyakan yang Tian Tian lakukan, tapi Lace menarik Tian Tian dan berkata dia yang mengundang. Sedangkan Liu sendiri yang merupakan donatur diundang oleh pemilik tempat itu. Liu terkejut mendengar Tian Tian dan Loce yang membuat tempat bermain untuk kucing. Sekarang, Liu tidak memberikan sedikitpun kesempatan untuk Loce mendekati Tian Tian. Mengetahui Liu takut kucing, pelan-pelan Tian Tian menyuruh Liu mengelus kucing kecil dan Liu tidak menolak. Asisten Tang tersenyum melihat interaksi mereka yang romantis lalu memotretnya. Setelah acara dimulai, Liu berpidato di atas panggung sementara Loce justru bersembunyi di belakang panggung menunggu acara selesai. Loce kemudian memberikan hadiah kalung dengan liontin logo milik Tian Tian membuatnya tersenyum. Ketika Loce akan menyentuh rambut Tian Tian, Liu datang berteriak memanggil namanya lalu membawanya pergi. Melihat perubahan pada temannya, Li Huai menebak jika Liu sedang jatuh cinta, yaitu dengan asisten Tian. Liu juga bisa melihat Li Huai punya kesalahpahaman dengan Rausi. Li Huai menjawab itu salah Liu. Beberapa saat kemudian, mereka berdua melihat Tian Tian jalan berdua dengan Luce. Li Huai pikir Liu dan Tian Tian sudah berpacaran, ternyata cinta sepihak. Li Huai turut berduka cita. Kemudian, ketika Tian Tian dan Luce nonton di bioskop, tiba-tiba Liu datang dan duduk tepat di sebelah Tian Tian. Tak berselang lama pelayan datang membawakan bunga yang Liu pesan. Awalnya bunga itu untuk Tian Tian tapi akhirnya bunga itu diberikan pada Li Huai membuat Li Huai begitu malu. Sementara di tempat lain si Zhou berlatih tinju sambil membayangkan kata-kata ayahnya yang selalu membanding-bandingkan dengan Liu. Ketika Wen Xian datang bertanya di mana Liu, si Zhou menjawab sedang ke bioskop dengan pacarnya. 以后在感情上，我不会再放水了。 Sedangkan Liu masih bertanding minum alkohol dengan Luce di depan Tian Tian. Liu yang telah mabuk itu pun meminta Tian Tian untuk tidak melihat pria lain. Tian Tian hanya boleh melihatnya. Tidak punya tenaga membawa mereka pulang, akhirnya Tian Tian meminta bantuan Rausi untuk membawa Liu dan Luce ke hotel. Setelah pagi, mereka berdua kaget hingga berteriak karena ternyata semalam tidur bersama musuh. Liu menyarankan Luce mundur dalam mengejar Tian Tian karena Liu yang hari-hari bersamanya pasti pemenangnya. Luce menjawab belum tentu karena cinta mengenai perasaan. Siang harinya asisten Tang berkata akan membantu Presdir mendapatkan Tian Tian. Pasti berhasil. Asisten Tang memberikan beberapa novel cinta. Dia juga menyarankan Liu untuk mendatangkan wanita lain agar Tian Tian cemburu dan menyadari posisinya terancam. Tepat sekali, Paman Liu menelpon menyuruhnya berkencan buta dengan anak pemilik rumah sakit. Tetapi di tempat janjian Liu malah melihat Luce juga di sana. Tak berselang lama Tian Tian datang menghampiri Luce dan mengabaikan Liu. Setelah teman kencan buta Liu datang, Liu terus melihat ke arah Tian Tian sembari mengawasi. Liu kemudian memberikan hadiah tas pada wanita itu sebagai permintaan maaf karena mereka tidak cocok. Melihat Tian Tian pergi, Liu mengejarnya dan sekali lagi memperingatkan Luce untuk tidak menyentuh miliknya. Tian Tian jadi kesal. Jelas-jelas Liu berkencan buta bahkan memberikan hadiah tapi masih mengejarnya. Semua yang Liu lakukan padanya hanya untuk menyombongkan diri. Liu menjawab Tian Tian telah salah paham. Liu menyukai Tian Tian. Liu akhirnya jujur dia berkencan buta hanya untuk membuat Tian Tian cemburu dan menyadari perasaannya. Tapi, menurut Tian Tian penyampaiannya terlalu aneh. Liu marah-marah pada asisten Tang karena sudah percaya padanya tapi Tian Tian justru semakin menjauh.
Tian bahkan bilang Liu aneh. 你个鬼啊！我怎么就信了你这个没谈过恋爱的理工科直男呢？ Siang harinya, Liu menyusul Tian yang sedang memotret di lingkungan pedesaan. Dia lalu memberikan permen kapas untuk Tian. Liu juga berkata kalau dia benar-benar menyukai Tian, hanya saja, Liu kurang pengalaman. Sedangkan Li Huai juga menemui Rauxi yang sedang duduk-duduk sendiri di taman, dia membawakan banyak macam cemilan serta obat nyamuk untuknya sebagai permintaan maaf. Li Huai kemudian pergi tapi dia kembali lagi dan mengintip dari balik pohon. Dia senang Rauxi mau memakannya. Sementara Wen Xian menyuruh si Zhou menelpon kakaknya untuk makan bersama. Jika si Zhou yang minta Liu tak akan menolak karena Liu seperti adik. Tidak percaya tapi si Zhou tetap menelpon. Dan benar sekali Liu sama sekali tidak menolak. Liu benar-benar datang untuk makan bersama. Si Zhou sampai tidak percaya. Di sana Wen Xian mengomentari Tian yang memadukan Matsutake dengan terong. Menurut Wen Xian tidak cocok. Sama seperti manusia jika dari dunia berbeda tidak akan pantas. Tetapi Tian menjawab, cocok atau tidaknya bukan Wen Xian yang mengatur. Tergantung Matsutake dan terongnya mau atau tidak. Liu kemudian mencicipi makanan Tian dan berkata rasanya segar dan unik. Liu menyukainya. Menurut Liu sangat cocok. Lalu, saat Liu mengantar Tian pulang dia menarik tangannya untuk meminta jawaban. Tian berkata kalau sebenarnya mereka seperti tidak berjalan di garis paralel, sulit untuk bertemu. Tetapi Tian tetap memberi Liu kesempatan. Mereka berpacaran, meskipun masih dalam percobaan. Setelah Tian masuk rumah dia mengintip Liu yang masih di bawah. Liu jadi tersenyum. Keesokan harinya asisten Tang memberi ide agar bosnya mengubah sikap di hari pertama mereka berpacaran. Akhirnya, Liu membukakan pintu mobil untuk Tian, memakaikan sabuk pengaman membuat Tian gugup karena jarak mereka sangat dekat. Liu juga memberikan susu kedelai hangat untuknya. Tian yang merasakan perubahan pada sikap Liu menyuruh agar Liu menjadi diri sendiri saja. Jika Liu bersikap seperti itu membuat Tian tidak nyaman. Liu yang juga sebenarnya canggung menyetujuinya. Mereka lalu pergi ke mall mencari hadiah ulang tahun untuk Wen Xian. Tian membantu memilihkan hadiahnya. Tak berselang lama si Zhou datang ke toko sebelahnya memesan kalung dengan desainnya sendiri. Saat Tian ingin menyapanya Liu melarang bahkan menutup mulutnya menunggu si Zhou pergi. Tibalah di hari ulang tahun Wen Xian, si Zhou memberikan hadiahnya dan berkata kalung itu desainnya sendiri, satu-satunya di dunia. Tetapi tanpa ia sangka, Liu juga memberikan kalung yang sama. Hanya saja terdapat inisial nama mereka bertiga. Wen Xian lalu berkata keinginannya adalah menjadi pacar Liu. Tapi setelah Liu menjawab dia hanya menganggapnya adik, Wen Xian berkata dia hanya bercanda. Malam harinya karena tidak mau mengganggu Tian yang sedang lembur Liu hanya mengirim pesan telah memesankan cemilan untuknya. Tian sangat senang. Sementara si Zhou menggendong Wen Xian yang tertidur. Si Zhou berkata selama ini dia yang bersamanya. Dia yang selalu menjaga Wen Xian. Bukan Liu. Dialah orang yang diam-diam menyukainya. Sementara Liu makan malam bersama Tian merayakan terpilihnya Tian belajar desain di luar negeri. Saat pelayan membawa bunga mawar Tian pikir itu dari Liu untuknya tapi ternyata milik orang lain. Beberapa saat kemudian barulah Tian mendapat bunga dari Liu. Bukan mawar melainkan bunga langit berbintang. Liu berkata meskipun dia membawakan langit dan bintang untuk Tian bunga itu masih tak sebanding dengannya. Liu juga memberikan kalung dan membantu memakaikannya. Tapi setelah Li Huai tahu Tian akan pergi dia berkata pacaran jarak jauh adalah pemutus hubungan nomor 1. Apalagi hubungan mereka masih belum jelas. Awalnya Liu masih percaya Tian tapi setelah mendengar asisten Tang berkata Luce juga ikut dalam kelas desain itu Liu terkejut. Dia tak tenang. Malam harinya Liu jadi bermimpi tentang kecelakaan yang terjadi padanya dulu. Merasa tubuhnya tidak nyaman Liu tidak berangkat ke kantor dan menyuruh asisten Tang mengirim dokumen ke rumah. Tetapi yang datang ternyata Tian. Dia ingin menjenguk Liu. Liu menyuruh Tian menunggu dulu ternyata karena ingin berganti pakaian. Tidak mau terus dipanggil Liu Zong Liu meminta Tian memanggilnya opa. Tian menjawab, hubungan mereka masih percobaan. Menurut Liu pacar percobaan sama saja calon pacar. Sementara Wen Xian sudah beberapa hari menghindari si Zhou.
Bukan karena ia patah hati dengan Liu, Wen Xian tidak memberitahu alasannya. Kemudian, tidak sengaja Liu dan Tian menonton adegan ciuman di televisi. Mereka jadi canggung. Liu lalu melepas arlojinya dan membuka kancing bajunya. Katanya dia kepanasan. Tetapi saat Liu mendekat, ponsel Tian tiba-tiba berdering. Dan yang menelpon adalah Luce membicarakan tiket pesawat membuat Liu cemburu. Setelah telepon ditutup, Liu berkata kalau hatinya sakit dan merasa terluka. Tian jadi cemas. Apalagi saat Liu berkata selama Tian di sisinya dia akan baik-baik saja membuat Tian berpikir penyakit Liu kambuh lagi. Besoknya, Tian membawa Liu bertemu Dr. Li. Tapi Li Huai yang bingung menyuruh Tian menunggu di luar. Liu berkata pada Li Huai meskipun itu impian Tian setiap tahun ada pelatihan di luar negeri. Tapi dia tidak akan membiarkan Tian pergi bersama Luce. Liu lebih memilih mengundang dan membayar mahal seorang ahli untuk mengajari Tian. Li Huai kemudian mengatakan pada Tian selama bertahun-tahun yang memecahkan penyakit Liu adalah Tian. Jadi Li Huai meminta bantuannya. 李医生，我懂了。你懂了？ Tian kemudian membuatkan beberapa jus berwarna merah untuk membantu pengobatan Liu. Tapi karena Liu sudah kekenyangan akhirnya dia memuntahkan jus itu dan kemejanya menjadi basah. Tian lalu menyuruh Liu melepaskan kemejanya. Hanya saja Tian tidak mengira Liu akan melepas di hadapannya. Kemudian saat Tian akan pergi dia tersandung dan tidak sengaja menabrak dada Liu. Mereka jadi salting. Setelah sampai di rumah Tian bercerita pada Rausi kalau sepertinya dia akan melewatkan kesempatan ke luar negeri demi Liu. Sedangkan si Zhou bingung karena sudah 2 hari Wen Xian tidak menghubunginya. Padahal biasanya tidak begitu. Si Zhou lalu menelpon Wen Xian mengajak berenang di akhir pekan. Awalnya Wen Xian menolak tapi terpaksa datang karena dipaksa. Sampai di kolam renang Wen Xian diceburkan si Zhou membuat Wen Xian kesal. Dia tidak memakai sunblock. Saat Wen Xian berkata dia hanya menganggap si Zhou adik, si Zhou jadi tahu alasan Wen Xian menghindarinya karena dia telah mengetahui perasaannya. Sekarang dia mengerti. Si Zhou memakaikan handuk pada Wen Xian lalu pergi. Di tempat lain, Tian mengajak Liu naik kincir ria untuk menghilangkan stres Liu. Di puncak tertinggi Liu membuat permohonan agar Tian selalu berada di sisinya. Di jalan Tian bertanya bagaimana awalnya penyakit Liu bisa sembuh. Mereka bisa mencobanya lagi. Liu kemudian menjawab dengan ciuman di dahi. Meskipun tidak percaya tapi Tian tetap mencium kening Liu berharap keajaiban kembali datang. Tapi Liu belum sembuh dia berkata mungkin ciuman di dahi sekarang sudah tidak manjur. Dan Liu mencium bibir Tian. Ternyata, malam itu adalah batas penyerahan data pelatihan di luar negeri. Tapi Tian tidak bisa meninggalkan Liu. Rausi bisa mengerti. Dia mendukung apapun keputusan Tian entah itu karir ataupun cinta. Esok harinya di hari libur Tian datang ke rumah Liu. Saat Tian memotong buah naga untuk dibuat jus tidak sengaja jarinya terkena pisau. Liu lalu mengobati luka Tian tapi dia lupa memakai kacamata hitam. Tian kaget Liu tidak merasa pusing. Kemudian, tidak sengaja Tian mendengar percakapan Liu dengan Li Huai. Ternyata sebenarnya penyakit Liu tidak kambuh. Tian sangat marah. Karena dia sampai menyerah pada impiannya tapi ternyata Liu hanya membohonginya. Liu menjelaskan, alasannya karena Luce. Dia takut 3 bulan bersamanya Liu akan kehilangan Tian. Tapi Tian berkata jika mau bersama yang terpenting adalah kepercayaan. Sedangkan besoknya Luce mempertanyakan Tian yang tidak ada dalam daftar pelatihan. Luce kemudian mengajak Tian pergi bersamanya sebagai asisten. Tian sangat senang. Setelah itu, Luce mengatakan bahwa dia menyukai Tian. Mereka mempunyai hobi yang sama, bisa berjalan bersama. Luce meminta Tian tidak buru-buru menolaknya. Dia akan memberi waktu Tian untuk berpikir. Sementara Wen Xian tidak sengaja mendengar kata-kata seseorang bahwa jika tidak ada di sisinya dia merasa tidak nyaman. Sama seperti yang ia rasakan. Di tempat lain, Li Huai memarahi Liu yang tidak mau mendengarkan nasihatnya untuk tidak membohongi Tian. Sekarang dapat karmanya. Tapi mendengar perusahaan akan mengadakan tim building Li Huai menyuruh Liu memanfaatkan kesempatan meminta maaf pada Tian lalu berbaikan.
Beberapa hari kemudian, mereka telah sampai di pantai tempat yang Liu pilih untuk membangun tim. Liu berkata pada Li Huai rencana mengejar istri, ia serahkan padanya. Mereka lalu pergi meninggalkan asisten Tang. Sedangkan Rauxi yang sedang bersama Tian-Tian ditelepon seseorang disuruh ke tempat janjian. Di lain tempat, Wen Xian marah-marah karena si Zhou disuruh menjemputnya tapi dia malah berangkat duluan. Wen Xian lalu berlari mencoba mengejar si Zhou. Desainer Kang dan Jiang yang sedang berjemur memperhatikan mereka. Sementara itu, yang Rauxi temui ternyata Li Huai. Mereka merencanakan membantu Liu dan Tian-Tian berbaikan. Tak berselang lama desainer Kang dan Jiang datang. Lagi-lagi mereka melihat pasangan muda-mudi yang saling menggoda. Dengan bantuan Li Huai dan Rauxi akhirnya Liu dan Tian-Tian bertemu. Tapi Tian-Tian masih marah. Liu lalu memberikan undangan pelatihan desainer di Prancis. Liu akan selalu mendukung impian Tian-Tian. Tapi saat itu dia sangat takut kehilangannya. Beralih ke si Zhou yang sedang demam. Saat itu gantian Wen Xian yang merawatnya. Ketika Wen Xian merebut ponsel si Zhou menyebutnya kakak membuat Wen Xian kesal. Si Zhou lalu berkata bukankah Wen Xian sendiri pernah bilang berbeda 1 tahun tetap harus memanggilnya kakak. Si Zhou kembali bertanya, apakah Wen Xian masih menganggapnya sebagai adik? Dan Wen Xian menjawab tidak tahu. Sedangkan Tian-Tian akhirnya menelpon Lu Ce. Dia berkata telah mempunyai seseorang yang ia suka. Tian-Tian ingin tetap berada di sisinya dan tidak bisa meninggalkannya. Malam harinya, mereka semua berpesta. Asisten Tang membentuk pasangan dan membuat permainan kekompakan. Jika jawaban mereka tidak sama maka harus minum. Di putaran kedua Liu dan Tian-Tian mendapat pertanyaan siapa yang duluan mencium. Liu menjawab Tian-Tian. Tapi Tian-Tian menjawab kalau itu hanya kesalahan. Lagi pula hanya ciuman di dahi. Kalau ciuman di bibir Liu duluan. Teman-teman jadi tertawa. Setelah berpesta semalaman Tian-Tian mabuk dan Liu menggendongnya ke kamar. Liu kemudian membuat permainan. Jika Tian-Tian menang Tian-Tian boleh mencium Liu. Begitu pula sebaliknya. Dan, yang menang Tian-Tian. Tian-Tian segera berbalik posisi kemudian mulai mencium Liu. Besoknya asisten Tang memberitahu para gadis kalau keempat pria sedang menjaga harta karun dan mereka disuruh mencarinya. Dan Wen Xian berhasil menemukan si Zhou yang ternyata hanya duduk-duduk di pinggir pantai. Wen Xian kemudian mengakui bahwa selama ini si Zhou lah yang selalu menemaninya. Wen Xian tidak bisa tampaknya. Mendengar yang ia ucapkan si Zhou segera mencium Wen Xian. Tetapi, untuk pasangan Li Huai dan Rauxi masih belum ke tahap pasangan sungguhan. Kalau Tian-Tian, dia menemukan foto-fotonya bersama Liu dan beberapa kenangan mereka saat belum bersama. Liu kemudian mengajak Tian-Tian naik balon udara dan menyatakan cintanya pada Tian-Tian. Akhirnya Tian-Tian menjawab dia juga menyukai Liu. Mulai hari itu mereka telah resmi berpacaran. Akan tetapi, setelah turun seseorang mengikuti mereka dan memukul kepala Liu dengan tongkat sampai Liu berdarah sebelum akhirnya pingsan. Dalam keadaan koma Liu bermimpi tentang kecelakaan saat dia kecil bersama ayahnya. Lalu seorang gadis kecil mencium keningnya. Dia berkata ciuman di dahi bisa menghilangkan rasa takut. Akhirnya setelah sadar Liu bertanya pada Tian-Tian. Dan Tian-Tian menjawab saat kecil dia memang pernah bertemu anak laki-laki yang kecelakaan yang terjebak di dalam mobil. Liu berkata dialah anak laki-laki itu. Ternyata dari kecil Tian-Tian telah menciptakan rasa aman untuknya. Beberapa saat kemudian asisten Tang datang. Liu merasakan penyerangan yang terjadi di pantai karena disengaja oleh seseorang. Liu mengatakan bahwa dia akan pensiun membuat mereka terkejut. Liu ingin tinggal di tempat terpencil di bawah pohon krisan untuk menikmati hidup bersama Tian-Tian. Untuk jabatan CEO dia akan menyerahkan pada si Zhou. Si Zhou yang baru datang terkejut hingga menjatuhkan buah yang ia bawa. Si Zhou justru marah. Dia tidak mau membantu melanjutkan perjalanan Liu mengurus perusahaan. Ayah si Zhou berkata putranya memang tidak bisa memikul tanggung jawab besar. Mendengar ayah si Zhou selalu berkata begitu Wen Xian meminta paman lebih banyak melihat sisi baiknya, tidak meremehkannya lagi. Ketika si Zhou mengantar Wen Xian pulang dia bertemu Direktur Wen dan dia sangat senang dengan hubungan mereka. Apalagi setelah Wen Xian bercerita Liu akan pensiun dan meminta si Zhou yang menggantikannya. Sementara Liu sendiri jadi sangat berbeda setelah kepalanya terluka.
Teman-teman jadi heran. Tidak berselang lama Direktur Wen datang menanyakan tentang Liu yang akan pensiun dan menyuruh si Zhou menggantikannya. Liu bercerita kalau dia bermimpi sebelum ayahnya meninggal berkata penyesalan terbesarnya adalah tidak menjaga keluarganya dengan baik. Liu tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Keesokan paginya, Tian berpamitan pada asisten Tang dan Li Huai untuk menemani Liu berlibur ke pedesaan. Dan mereka ke rumah lama Tian. Kehidupan pernikahan yang indah, kata Liu. Baru sebentar bersantai si Zhou sudah menelpon menanyakan keputusan kakaknya. Sebenarnya si Zhou belum siap tapi Liu percaya padanya. Si Zhou sampai tidak percaya Liu melakukan hal itu. Orang yang gila kerja akan pensiun dan menjadi sangat peduli kesehatan. Sekarang, Direktur Wen menyuruh Wen Xian untuk memperhatikan si Zhou. Wen Xian disuruh bersikap baik padanya. Di tempat lain asisten Tang mengabari Liu kalau Direktur Wen menghubungi pemegang saham lain untuk mendukung si Zhou jadi CEO baru. Di kantor si Zhou berkata dia hanya CEO pengganti jadi di rapat pemegang saham nanti dia akan meminta memilih CEO baru. Tapi Direktur Wen menyuruh si Zhou untuk maju. Dia akan membantunya di hadapan para dewan direksi. Si Zhou sangat senang. Kemudian, saat makan malam dengan Wen Xian dia yang sebagai CEO sementara akan memberikan semua yang Wen Xian suka. Tapi Wen Xian menjawab dia tidak peduli si Zhou CEO atau bukan, dia hanya ingin si Zhou selalu menemaninya. Lalu, melihat Liu yang hanya diam tak melakukan apapun Tian mengajaknya bermain kartu. Saat Liu menang dia tidak tega menyentil dahi Tian tapi saat Tian menang dia menyentil dahi Liu dengan keras dan itu berulang kali. Sementara di kantor sedang mengalami masalah dengan bahan material yang mereka gunakan hingga menyebabkan beberapa korban. Ternyata Kevin lah penyebabnya. Dia sengaja memesan material yang murah dan mendapatkan keuntungan untuknya. Akhirnya Direktur Wen berkata tidak akan melindunginya jika Kevin sampai tertangkap. Sedangkan ketika Tian dan Liu sedang bermesraan tiba-tiba Rauxi dan Li Huai datang mengunjungi mereka. Mereka jadi tertawa. Liu lalu menceritakan asyiknya kehidupan mereka karena bisa berjemur, melihat bintang dan tidur bersama. Kata Li Huai perkembangan mereka terlalu cepat. Liu gantian bertanya kapan Li Huai akan mengejar Rauxi. Li Huai tersenyum lalu berkata dia belum memikirkannya. Tian juga berusaha menjodohkan mereka tetapi Rauxi tidak mau karena tidak tahan dengan mulutnya yang tajam. Lalu tidak sengaja Li Huai mendengar Rauxi muntah di kamar mandi. Katanya karena dia sedang diet. Saat Rauxi berkata lebih takut gemuk daripada sakit Li Huai jadi teringat temannya dulu yang juga mengatakan hal sama. Dahulu temannya itu sangat rakus. Rauxi marah karena itu kejadian di SMP tapi Li Huai masih mengungkitnya. Li Huai bingung, padahal dia tidak pernah memberitahu itu teman SMP-nya. Rauxi akhirnya mengakui dia adalah Sanda Zuang teman SMP-nya yang sering Lin Huai panggil Dapang. Rauxi mengubah nama. Li Huai lalu meminta maaf atas kejadian dulu. Mulai saat itu dia akan membuatkan rencana diet yang sehat untuknya agar Rauxi masih bisa makan enak. Sementara itu di kantor Direktur Wen terus menyuruh si Zhou mengikuti kata-katanya dan balasannya si Zhou akan segera ditunangkan dengan putrinya. Sementara Liu mengatakan pada Tian kalau sebenarnya dia hanya pura-pura mengundurkan diri jadi CEO untuk menguji Direktur Wen. Orang yang memukulnya adalah Kevin dan dia selalu berhubungan dengan Direktur Wen. Tibalah di hari rapat pemegang saham. Direktur Wen meminta para dewan melakukan pemilihan ulang CEO baru agar publik kembali percaya pada mereka. Tapi Liu tiba-tiba datang. Liu berkata akan menyelidiki masalah itu dan tidak akan membiarkan siapapun merugikan perusahaan hanya untuk keuntungan pribadi. Selesai rapat Direktur Wen tidak sengaja mendengar perdebatan Liu bersaudara. Direktur Wen kemudian mendekati si Zhou menyuruhnya bersiap mengambil alih CEO baru demi dia dan Wen Xian. Asisten Tang melaporkan keadaan perusahaan pada Liu dan Liu bekerja hingga larut malam. Tapi tiba-tiba Tian datang membawakan makanan untuknya. Untuk menghilangkan stres Liu Tian mengajaknya ke Playzone dan tanpa sadar Tian mengucapkan kata-kata yang merupakan ide baru untuk Liu. Akhirnya Liu melakukan live mengundang pembeli melakukan penukaran hadiah. Dan hasilnya tidak sia-sia. Konsumen jadi memberikan penilaian positif pada perusahaan. Akan tetapi, meskipun begitu Direktur Wen tetap meminta pemilihan ulang CEO. Liu setuju. Dan, pada akhirnya Liu lah yang terpilih menjadi CEO dengan suara voting terbanyak.
Si Zhou berkata pada Direktur Wen kalau Wen Xian adalah putrinya bukan alat untuk mengikat keuntungan. Setelah itu, karena sudah banyak merugikan perusahaan, Liu meminta Direktur Wen untuk mengundurkan diri secara sukarela. Liu kemudian berterima kasih pada si Zhou karena sudah percaya padanya. Malam harinya ayah si Zhou mendatangi Direktur Wen untuk menjenguk sekaligus menertawakannya. Bukannya marah, mereka malah tertawa dan minum teh bersama. Sedangkan Li Huai menepati janjinya membuatkan makanan sehat untuk Rauxi. Beberapa hari kemudian, Tian diajak Rauxi ke suatu tempat. Di sana ada Li Huai, asisten Tang dan si Zhou yang menari sambil membawa mawar merah membuat para gadis tertawa. Para pria itu kemudian memberikan mawar yang ia bawa untuk Tian. Tak berselang lama Liu datang. Liu berlutut sambil membuka kotak berisikan cincin berlian untuk melamar Tian. Dan Tian dengan senang hati menerimanya. Teman-teman bersorak gembira menyuruh mereka untuk berciuman. Demikian cerita singkat drama China romantis yang berakhir dengan bahagia. Tonton juga cerita lainnya di channel saya. Terima kasih telah menonton. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Terima kasih.